Gimana lah jadinya seandainya jadi Pak 50 kali? Bapak, bagaimana seandainya jadi 50 kali sehari semalam? Tidak ada lagi kesempatan jadi gubernur. Sholat aja kita kerja Pak. Mau pergi kampanye, hayalah sholat. Sholat dulu dong. Mau lagi naik mobil, hayalah falah. Sembahyang lagi Pak. Syukur tinggal 5. Nah, apa hikmahnya? Nabi dalam duka, Nabi dalam sedih, Allah tidak kasih perintah puasa. Allah tidak kasih perintah zakat. Allah tidak perintah haji. Tapi apa Allah kasih? Sholat. Berarti ketika gundah gulana, cemas, ada masalah, sholatmu sempurnakan. Bapak-bapak, ada masalah, perbaiki sholat. Mau jadi kepala dinas, perbaiki sholat. Sholat aja Pak, perbaiki sholat. Kalau tidak dikasih berarti tidak baik buat Bapak. Ibu-ibu ada keinginan perbaiki sholat. Kenapa suamiku suka kasar ke saya? Pasti suamimu tidak sholat. Kenapa anak saya kok tidak nurut? Pasti anakmu tidak sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. Saya kasih contoh. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Berarti mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh, saya datang ke Kepri. Begitu sampai saya di Batam, Pak Gubernur, saya lagi ada di Batam nih kasihan. Saya mau pergi keliling-keliling cari orang Bugis. Tapi tidak ada mobilku Pak Gub. Pak Gub katakan, tenang Pak Ustadz. Cuma saya lagi di Jakarta, tapi tidak usah cemas. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Gubernur. Itu ada dasat di Batam, tolong urus kendaraannya. Siap Pak. Tolong kasih mobil yang baik, isi bensin, full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Nah. 30 menit kemudian, datang ajudan. Izin Pak Ustadz. Ini ada kendaraan dari Pak Gubernur. Silakan Pak Ustadz gunakan selama di Batam. Ini ada juga bensin sudah full. Ada sopir. Ini ada pembeli titipan oleh-oleh. Wah, selesai urusan saya di Kepri. Kenapa? Saya akrab sahabat dengan Gubernur Kepri. Sebaliknya ada orang dari Sulawesi. Tidak pernah ketemu Pak Gubernur. Tidak pernah kenalan. Tidak pernah dengar namanya. Mendarat di Batam. Assalamualaikum Pak Gubernur. Saya lagi di Batam, boleh pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Gubernur? Siapa? Ajudan? Bukan, siapa? Kapolres. Pak Kapolres, ada penipu itu di bandara, tolong tangkap segera. Tidak kenal kok tiba-tiba pinjam mobil. Pasti penipu itu. Begitu juga dalam hidup ini. Kau tidak pernah sholat. Sholatmu hanya hari Jumat. Paling cepat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Begitu ada masalah dalam hidupku, kok ya Allah capek sudah saya menghadapi masalah saya ini ya Allah. Kenapa hidup saya penuh masalah? Capek sudah saya ya Allah. Allah sampaikan, malaikat karena sudah capek hidup cabut nyawanya. Jadi Bu, perbaiki aja sholat. Ada masalahmu, pasti sholatmu tidak beres. Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini. Saya kasih lagi contoh. Soal sholat. Ini Pak Gubernur punya ajudan. Coba kalau Pak Gubernur panggil ajudan. Ajudan, itu ajudan biar lagi duduk. Makan kacang, langsung lompat. Pak Gubernur. Kalau perlu dia makan dengan sisinya semua. Siapa? Siap perintah Pak. Iya toh? Pak Gubernur paling 10 tahun. Begitu takutnya ajudan. Kira-kira ada enggak ajudan dipanggil sama Pak Gubernur? Ajudan! Tunggu dulu Pak Gub. Hei ajudan! Bapak enggak lihat saya sibuk? Wow. Mana kau ajudan? Lalu kenapa ketika Allah yang panggil kamu?
Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu. Hebatnya gubernur aja kok tidak berani bilang tunggu. Kenapa Tuhanmu tunggu? Kurang ajarnya lagi. Dari subuh dia suruh tunggu. Sampai Isa tidak datang-datang. Pantas. 30 tahun kau jadi pegawai tidak bisa lepas dari kredit. Mana ada pegawai tidak ada kreditnya? Tanggal katanya pegawai negeri itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 agak turun sedikit. Sari mie. 21 sampai 30 paling turun sari don. Obat sakit kepala. Cicilan sudah, gaji sudah habis, cicilan belum lunas. Kok tahu Ustaz? Ya saya juga pegawai Pak. Saya pula ditanya, saya di kampung. Berapa gajimu dasar? 9 koma. Hebat sekali ya. Sunya apa? Tanggal 9 sudah koma. Ayo, saudara-saudara sekalian, kalau mau hidupmu lebih nyaman, perbaiki sholat. Pak Gubernur Raja tidak berani kau bilang tunggu. Masa Allah yang memberimu segala-galanya kau suruh tunggu? Sholat aja. Gampang bagi Allah menyempurnakan hidupmu. Ustadz, saya sudah sholat. Kok hidupku susah? Betul kau susah. Karena sholatmu tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Rasanya baru kita sholat duhur. Aku tidak ikhlas. Kau ketawa karena kau semua begitu. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak sempurna wudumu. Gara-gara apa? Make up. Karena terlalu tebal airnya wudunya ibu-ibu begini. Beleng-beleng. Ustadz, saya betul sholat. Saya rajin sholat Ustadz, tapi kok selalu betul kok sholat, tapi main-main. Mana caranya sholat? Nah, sholatnya begini. Ini caranya sholat dia. Allah. Sholat gak semangat betul. Ibu bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri. Dalam hati bapak, gue banget itu. Sholat bukan ingat Allah, tapi apa? Ingat duit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi duit saya 200.000. Beli pulsa 100.000. Beli bensin 50. Mana 50 ya? Mulai diperiksa semua itu kantongnya. Kalau masih begini gaya kita sholat, wajar 30 tahun kita sholat tapi akhlak kita masih rusak. Tidak mungkin Allah sampaikan dalam Quran, inna sholata tanha anil fasya wal munkar, kalau memang itu tidak betul. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika ada gundah gulana, perbaiki sholat. Ada masalah, perbaiki sholat. Dan demi Allah tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat Pak dalam hidup ini. Waktu kita sarjana apa masalah kita? Kita mau sarjana. Sudah sarjana apa masalah kita? Mau jadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai negeri apa masalahnya selesai? Tidak. Apa? Mau juga kita jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Enggak Pak, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Makin besar masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Enggak Pak, mau jadi wali kota.
Sudah jadi wali kota selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, ditangkap KPK. Mana tidak ada masalahnya. Ini yang lagi ceramah, Bu. Ibu pikir tidak ada masalah saya. Masalah saya paling banyak, Pak. Kadang-kala ditipu. Ini cuma 2 jam Ustadz, perjalanan paling lama. Tahu-taunya 9 jam. Allah. Kenapa kau bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam, Ustadz tidak mau datang. Di tengah jalan saya ditinggal mobil, Pak Gubernur. Pernah saya, Pak. Di tengah jam 1 dini hari. Jadi mobil itu mobil Land Cruiser tinggi kan. Sopirnya turun. Saya kan tidur saya di barisan kedua. Saya tidur. Begitu saya tidur, kenapa mobil singgah? Saya lihat, sopir singgah kencing. Dia turun sebelah kanan. Saya turun juga lah, saya mau kencing juga. Saya turun sebelah kiri. Sopir tadi lihat saya tidur. Jadi saya kencing. Saya bilang dalam hati, sekalinya sopir tidak tahu saya ini lagi kencing juga. Begitu saya kencing, benar jalan mobil. Apalagi sudah pergi, Pak. Tutup. Saya mau telepon, HP di mobil. Saya putih-putih, Pak. Baju dalam putih, ini putih, semua putih. Tidak ada satupun mobil yang mau mengambil saya. Dikira saya pocong. Waktu itu belum viral jadi barang tidak kenal saya. Saya mau tengah jalan, saya bilang nanti dikira betul saya pocong bisa ditabrak saya malam-malam. Jam 1 dini hari, gerimis. Jam 1 dini hari, Pak, gerimis pula. Jam 6.15 baru sadar itu sopir. Jam azan subuh, dia balik lihat. Pak Ustadz, subuh. Mana Pak Ustadz? Jam 6.15 baru sampai kembali. Begitu dia turun, saya mau tempeleng. Tapi saya lihat, lebih besar dari saya ini. Tapi masalah saya paling besar sekarang, Bu. Banyak janda-janda curhat. Allah. Ustadz, baru saja meninggal suamiku. Adakah doa-doa penenang jiwa, Ustadz? Ku kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Begitu ada masalah, Allah cuma minta, ista'inu bis sabri was shalah. Sabar, perbaiki sholat. Saya yakin kita datang berkumpul di sini, niat Pak Gubernur agar kita bisa mengambil nilai-nilai spiritual dalam kejadian Isra Mi'raj ini. Satu di antara yang paling penting adalah, ayo saling mengingatkan ketika kita lupa sholat. Yang paling penting lagi, kita ayo sama-sama memelihara sholat jamaah. Kalau sholat di kampung negeri ini dipelihara, pegawai-pegawainya, mulai dari Pak Gubernurnya, pelihara sholatnya dengan baik, mustahil Allah sengsarakan kampung ini. Allah janjikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Hari ini Allah buktikan kasih sayangnya. Meskipun panas, tapi matahari tidak menyengat. Bahkan angin sepoi-sepoi datang. Kenapa? Karena kita menyebut kisah Isra Mi'rajnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kejadian Isra Mi'raj ini menjadi inspirasi buat kita. Dan paling penting, mari pelihara sholat. Kalau mampu kita sholat berjamaah. Tidak ada gunanya kita peringati tiap tahun Isra Mi'raj kalau pada akhirnya sholat masih sering kita lalaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Ini saja yang kita sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah pastabikul khairat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup, keselamatan dunia dan akhirat. Mohon izin untuk mengaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di pulau ini kami hidup ya Allah. Berkahi pulau ini ya Allah. Rahmati pulau ini ya Allah. Lindungi orang-orang yang hidup di atasnya ya Allah. Munculkan segala keberkahan yang ada di dalamnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau yang maha melindungi. Lindungi kami semua ya Allah. Berikan hidayah kepada kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami sesat. Jangan Engkau biarkan kami larut dalam maksiat. Tegurlah kami jika kami salah ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bertobat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan Kepri ya Allah. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan cita-citanya. Bahagiakan keluarganya. Dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami. Engkau yang beri hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah dan petunjuk kepada pemimpin kami ya Allah. Kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih kami ya Allah. Tunjukkan yang hak adalah hak. Dan berikan kesanggupan kemampuan kepadanya melaksanakan yang hak. Tunjukkan yang batil adalah batil. Dan berikan kesanggupan keberanian memberantas kebatilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.